Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 16 Maret 2024. Tema Renungan Saat Teduh kita dengan judul Kemah yang Kekal. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Saya bacakan 2 ayat saja. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama ada di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenahkan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat janjimu, terima kasih buat kepastian yang Engkau berikan, dan Tuhan akan buktikan suatu hari kelak nanti. Tuhan memberikan semua yang terbaik, menggantikan apa yang tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kemah yang kekal. Mari kita berbicara tentang satu kata, yaitu diganti. Apa yang kita pelajari tentang kata diganti? Bukan kita seringkali bertemu tatkala kita belanja memberi barang dan berkata ada jaminan kalau rusak diganti, kalau kemudian bermasalah diganti, boleh ditukar, dikembalikan. Itu kata diganti. Dan kita juga bertemu tatkala ada orang yang mungkin berhutang kepada kita, meminjam sesuatu, saya akan ganti sampai kepada waktunya. Kalau kemudian kita berbicara tentang sebuah fasilitas yang diberikan, tatkala kita bekerja di sebuah perusahaan yang kemudian dapat perlakuan yang baik dan kita berprestasi, lalu kemudian pimpinan perusahaan berkata bahwa sewaktu engkau sudah bekerja 2 tahun, kau berprestasi, maka kendaraanmu akan diganti dari motor menjadi mobil. Kemudian setelah kita naik pangkat menjadi sebuah pimpinan di bagian tertentu, di bidang tertentu, di perusahaan tersebut, kemudian ada aturan kembali, akan diganti, mobilmu akan naik kelas menjadi mobil yang jauh lebih baik. Tentu ini kata ganti yang kita sukai, yang kita senangi. Demikian juga tatkala kita kemudian memakai jasa asuransi, mungkin asuransi kesehatan, asuransi apapun juga, asuransi kendaraan, asuransi rumah, asuransi kebakaran. Kalau terjadi kebakaran diganti dan benar-benar sesuai dengan perjanjian, itu diganti. Bukankah kata diganti itu sesuatu yang sangat menyenangkan? Kata diganti itu berarti apa yang hilang, apa yang rusak akan diberikan sesuatu yang baru. Apalagi kemudian yang diganti itu diberikan sesuatu yang baru itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kita bertemu pada bagian ini dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Berbicara tentang diganti, apa yang diganti? Firman Tuhan berkata ada kemah kita di dalam dunia ini. Kemah yang kita tempat tinggal di dalam dunia ini. Dan kemah yang kita tempat tinggal dalam dunia ini satu hari kelak nanti itu akan dibongkar. Satu hari akan lenyap. Dan tidak pernah kita akan miliki kembali. Dan Tuhan berkata akan diganti sebuah kemah yang kekal. Akan digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Sehingga firman Tuhan berkata dalam kemah dalam dunia ini kita mengeluh. Kita merasakan tekannya beratnya kehidupan. Kita mengalami berbagai macam persoalan yang ada. Dan Tuhan berkata, engkau akan diganti. Kemahmu yang ada dalam dunia ini akan digantikan dengan kemah yang kekal. Kata diganti mengacu kepada sebuah harapan yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kita berbicara tentang kata ganti yang ada dalam dunia ini, seringkali berbicara tentang janji, dan ada yang ditepati, ada yang tidak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, satu hari di waktu terdahulu ada orang yang mau pinjam motor saya. Kebetulan motor saya ada beberapa motor yang tidak terpakai lagi oleh anak saya. Kemudian saya pinjamkan dia. Rencananya ingin diberikan, tapi untuk mendidik saya pinjamkan. Dan untuk mendidik dia karena memang orangnya itu tidak apik. Saya katakan, engkau pinjam motor ini terserah sampai kapan. Sewaktu engkau punya uang untuk membeli, maka motor ini harus kembali seperti kondisinya semula. Artinya tidak diubah-ubah. Kemudian dia mengembalikan motor dalam kondisi sebuah sudah hancur lebur. Mesinnya diubah, kemudian bagian-bagian tertentunya dicabut,
dan kemudian kondisi bensinnya pun tinggal satu strip, dan kemudian pada akhirnya motor itu turun mesin, hancur-hancuran dipinjam sama orang ini. Dan dia tidak memegang janji itu. Akhirnya saya bawa bengkel, saya perbaiki ulang, dalam kondisi sudah baik. Akhirnya saya serahkan motor itu, berikan motor itu kepada orang yang bisa kemudian memakainya dengan baik. Karena saya percaya ke dia, saya berikan. Sahabat seperjalanan, bukankah manusia seperti demikian? Tatkala mendapatkan semua yang baik, maka sifat manusia tidak akan melakukan dan merawat apa yang dipercayakan itu dengan baik. Dan sewaktu dikembalikan itu dalam kondisi yang hancur lebur. Bukankah ini adalah gambaran diri kita? Sewaktu Allah memberikan semua yang terbaik dalam hidup kita, waktu yang terbaik, kasih yang terbaik, cinta yang terbaik, berkat yang terbaik, apakah kita jaga dengan baik? Kekudusan hidup yang harus dijaga, kehidupan yang harus dijaga. Tatkala suatu hari kelak nanti kemah yang ada di bumi ini dibongkar, dan kita kemudian bertemu dengan Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Kalau kita kemudian di dalam hidup, di dalam dunia ini, diberikan oleh Tuhan sedemikian banyak kepercayaan, sekalipun tatkala menjalankan kepercayaan itu kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup, kesulitan hidup, keluh kesah, tetapi tugas kita kerjakan yang baik. Ada pertolongan Tuhan yang terjadi, ada kasih Tuhan yang dilimpahkan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Maka apa yang dipercayakan Allah, sekalipun kita melewati yang susah payah dengan tekanan hidup yang berat, jangan bersungut-sungut. Jaga dengan baik kepercayaan itu, sehingga suatu hari kelak nanti, apa yang rusak, yang ada di dalam dunia ini, tetapi kehidupan kita terjaga. Kemah yang ada di dalam dunia ini akan hancur, akan hilang. Tapi sewaktu kita bertemu dengan Tuhan dan Tuhan menjanjikan, aku sediakan kemah yang kekal, kemah yang ada di sorga. Maka kita dengan rasa syukur, kita menerima sebuah kemah baru, tempat yang baru, tempat yang indah. Dan itu kita kategorikan adalah setelah kita meninggal nanti, kita bertemu dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian ada dua pelajaran yang kita syukuri. Yang pertama, setiap berkat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita yang dipercayakan, maka lakukanlah dengan baik dan bertanggung jawab. Karena satu hari kelak nanti, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Apa yang sudah aku berikan percayakan kepadamu? Apakah engkau jaga dengan baik-baik? Yang kedua, di tengah-tengah kesulitan hidup yang ada, tekanan berat yang kita hadapi dalam dunia ini, apapun bentuknya, ingatlah, kita bersusah payah menjaga kemah yang ada dalam dunia ini. Maka Tuhan akan memberikan kemah sorgawi yang sangat luar biasa. Dan dikatakan ayat kelima, dalam Tuhan ada jaminan segala sesuatu itu disediakannya oleh kita. Kita tidak akan dibiarkan telanjang, tetapi kita akan mengenakan pakaian-pakaian dalam keindahan yang ada di surga sana. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar jalani hidup dengan baik di tengah-tengah hidup dalam kemah dalam dunia ini. Dan ingatlah, seluruh jerih lelah perjuangan kita terkala kita menjaga kehidupan dengan baik, dan kita satu hari kelak nanti diminta mengembalikan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, engkau hambaku yang baik, engkau tinggalkan kemah dalam dunia, dan engkau akan mendapatkan kemah yang kekal, yang sangat indah tersedia untukmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami belajar kebenaran firman Allah, tolong kami untuk taat kepada kebenaran-Mu. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.